Karbohidrat itu nggak hanya dari nasi ya. Jadi jangan berpikir bahwa, oh berarti boleh 10 gram nih, aku mau coba 10 gram lalu timbang nasinya 10 gram. Nggak gitu teman-teman. Teman-teman makan sayuran itu ada karbohidratnya. Jadi semua makanan yang berasal dari tumbuhan ya, itu pasti ada karbohidratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang di video saya ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jadi di video ini saya akan mau ngebahas tentang, ini ada yang nanya ya, ada yang nanya di salah satu video saya. Nanti teman-teman bisa lihat screenshotnya, pertanyaannya. Ini dari Din Sein ya kan, dia bilang, "Bang, gua baru lihat channel lu," katanya. "Gua lagi frustasi nih buat nurunin BB gua." Ya, buat nurunin BB, kata dia gitu. Gua lagi di fase mulai sakit-sakitan. Nah, jadi dia sudah mulai sakit-sakitan dan BB-nya 95, kata dia gitu. Pengen banget nurunin berat badan tapi belum tahu cara yang pas. Teman-teman sekalian, jadi ini menjadi bukti seperti yang pernah saya bilang bahwa tidak ada ceritanya orang yang kelebihan berat badan, orang yang gendut itu sehat. Jadi sekali lagi nggak ada ceritanya. Ya, orang yang gendut itu artinya adalah satu, dia kelebihan lemak ya, badannya kelebihan lemak, kemudian lemak itu tertimbun di pipinya, di lehernya, di perutnya, di lengan dan sebagainya. Nah, bagaimana dia bisa kelebihan lemaknya? Ini dulu yang harus ditanyain gitu ya. Yang menjadi pertanyaan pertama, bagaimana dia kelebihan lemak? Nah, kalau teman-teman perhatikan, orang-orang yang modern zaman sekarang itu kan kelebihan lemak karena apa? Karena memang makan terus. Ya, kita sekarang berada pada zaman keberlimpahan makanan. Artinya makanan itu sangat banyak, ada di mana-mana, tinggi gula, tinggi tinggi karbo, sama juga banyak tepungnya. Dan kemudian makanan-makanan ini ya itu sangat murah dan mudah didapat. Sehingga kemudian kalau teman-teman lihat sekarang, obesitas itu naik signifikan dari 10 tahun yang lalu. Jadi kalau kita lihat sekarang ya, bapak-bapak ya kan terutama perutnya pada buncit-buncit. Ibu-ibu juga kemudian badannya itu besar-besar semua. Jadi memang sekarang kondisinya seperti itu. Kita berada pada masa keberlimpahan makanan yang harganya murah dan sangat mudah didapatkan. Lalu yang kedua, kita juga berada pada masa ya transportasi itu sangat mudah dan murah gitu. Jadi selain kita dalam kondisi keberlimpahan makanan, kita juga berada pada keadaan transportasi itu sangat mudah dan murah. Kalau misalkan kita nggak punya kendaraan, ada misalkan taksi online, ojek online gitu ya. Kalau misalkan di daerahnya, misalkan di pedesaan yang tidak ada ojek online dan taksi online, maka sekarang itu untuk memiliki kendaraan berupa misalkan sepeda motor ya kan, itu bisa sangat mudah bahkan ketika kita tidak membayar DP sekalipun. Artinya DP-nya 0. Kita dengan DP 0, kemudian datang ke dealer, kita bilang mau kredit motor, maka kemudian motor akan kita bawa pulang ya, nanti tiap bulan kita bayar. Kondisi seperti ini ya, makanan banyak, murah, lalu kita juga kemudian transportasi mudah, itu membuat kita semakin dalam tanda kutip kelebihan makanan dan kurang gerak. Ya, banyak sekali orang-orang yang ketika pergi ke warung yang jaraknya mungkin cuma 10 meter, 20 meter, 30 meter yang tidak begitu jauh, kita tetap pakai motor. Lalu kemudian kita juga pada masa di mana hiburan itu banyak sekali dan gampang didapatkan. Misalkan kayak YouTube, streaming Netflix ya, film dan sebagainya ya. Jadi ini menjadi sebuah lingkaran setan yang kemudian kita pun terjerat di sana. Bayangkan misalkan kayak saya nih ya. Kayak saya di rumah internet kenceng. Kemudian saya juga berlangganan Netflix misalkan atau layanan streaming yang lainnya. Nah, kemudian di saat yang sama saya pun bisa memesan makanan dengan sangat mudah, sangat murah dan sangat cepat. Saya tinggal buka aplikasi, kemudian tinggal klik pilih makanan, kemudian kita klik pesan, kemudian nanti kita sambil nonton tiba-tiba pintu diketuk, makanan kita datang dan kita lanjutkan menontonnya dan kita tetap makan. Kemudian kita juga berada pada posisi banyak orang-orang yang menganggap bahwa kalau belum makan nasi maka belum makan. Nah, ini adalah beberapa kondisi yang membuat akhirnya
pandemi obesitas itu menjadi sangat marak terjadi. Bahkan obesitas itu terjadi tidak hanya kepada orang tua, tapi anak-anak juga sekarang sudah banyak yang obesitas. Kalau kita bandingkan dengan berpuluh-puluh tahun yang lalu ya, berpuluh-puluh tahun yang lalu ya, itu belum ada layanan makanan online, kemudian kendaraan juga dulu masih hanya bisa diakses oleh orang-orang kaya. Akhirnya di zaman-zaman dulu ya, obesitas itu tidak banyak terjadi, diabetes tidak banyak terjadi, kemudian kayak stroke, kemudian serangan jantung itu pun tidak banyak terjadi. Saya ingat betul ketika dulu masih kecil ya, ketika ada yang sakit diabetes tuh orang tua saya selalu bilang bahwa oh ini sakitnya orang kaya. Kemudian ada yang sakit jantung, orang tua saya bilang ini sakitnya orang kaya. Ada yang stroke, orang tua saya pun berkata bahwa ini sakitnya orang kaya. Jadi di zaman dulu orang-orang miskin ya seperti keluarga saya itu dalam tanda kutip kayaknya nggak mungkin deh kena diabetes. Karena di masa itu diabetes itu berarti adalah terkena kepada orang-orang yang selalu makan enak, geraknya susah dan sebagainya. Nah di masa itu orang tua saya nggak punya apa-apa, sehingga kemana-mana orang tua saya sering jalan, kemudian sering mencangkul di kebun, sering melakukan gerak-gerak fisik yang kemudian gerak fisik ini membuat ya banyak kalori terbakar, kemudian secara nggak langsung juga olahraga, dan kemudian penimbunan lemak tidak terjadi begitu signifikan. Jadi ini penyebabnya. Jadi kalau ditanya kenapa, pertanyaan pertama tadi kan kenapa kita bisa menjadi gemuk ya, itulah adalah banyak faktor yang membuat kita di zaman sekarang menjadi gemuk. Nah, sehingga kalau teman-teman kemudian yang dipertanyakan adalah bang aku pengen nggak gemuk ya, maka kemudian teman-teman harus menghindari semua yang saya sebutkan tadi gitu loh. Nah tapi bang kalau di zaman sekarang kan kita susah untuk menghindari itu semua. Nah kalau memang jawabannya seperti itu ya saya bilang benar. Kalau kita sekarang berada di kondisi sekarang nih ya, yang banyak makanan dan sebagainya, memang kemudian kita akan susah menghindari semua itu. Saya pun yakin ya, saya yakin sekali ketika orang-orang zaman dulu, lalu kemudian misalkan kita punya mesin waktu lah ya, kita anggap saja punya mesin waktu. Kita kembali ke masa lalu nih ya, kita kembali ke masa lalu, anggap saja tahun 1800, 1700 gitu ya, balik ke masa lalu, di sana nggak banyak obesitas karena zaman dulu memang makanan masih susah dicari, kemudian gerak fisik masih banyak. Nah kemudian kita kembali ke masa itu, kita ambil sampel misalkan 1000 orang, kita bawa ke masa sekarang ya, orang-orang dulu itu kita bawa ke masa sekarang, lalu kita kasih misalkan kayak uang dan sebagainya, maka saya yakin 1000 orang tadi pun akan mengalami obesitas ya. Karena apa? Karena memang kemudahan-kemudahan ini membuat kita terlena gitu loh. Kemudahan-kemudahan mendapatkan makanan, kemudahan untuk rebahan, kemudahan untuk berjalan kemana-mana hanya dengan menggunakan motor tanpa harus berjalan gitu ya. Kemudahan ini membuat kita terlena. Nah, karena ini kemudahan yang membuat kita terlena, membuat kita kecanduan, membuat kita keasikan, maka mau nggak mau kalau kita tidak mau terus-menerus menjadi gendut, ya kita harus menciptakan boundaries ya. Kita harus menciptakan batas kita sendiri gitu loh. Ya kalau kita merubah lingkungan kita nggak mungkin ya. Karena kita berada di lingkungan ini. Jadi kalau misalkan kita mau merubah, kita tidak bisa merubah lingkungannya. Ya kita nggak mungkin bilang, oh ini makanan nggak boleh tinggi gula. Gula dilarang, oh ini nggak boleh tinggi tepung, ini semua dilarang. Kan kita nggak bisa melarang itu. Kita tidak bisa melarang orang jualan teh manis, tidak bisa melarang orang jualan boba, tidak bisa melarang orang jualan gorengan ya kan, atau makanan apapun yang tinggi gula, tinggi karbo dan tinggi tepung. Kita nggak bisa melarang itu. Maka yang kita lakukan adalah kita menciptakan boundaries. Boundaries itu adalah batasan buat kita sendiri gitu loh. Jadi kita harus menciptakan batasan buat kita sendiri dan kita ya terserah di luar sana gitu. Boundaries ini harus membuat kita kalau yang selama ini mudah mendapatkan makanan, selama ini makan terus, maka batasan ini kita rubah, kita harus jangan makan terus. Kalau selama ini kita jarang bergerak, maka sekarang kita harus mulai sedikit-sedikit bergerak, ya kan? Nah, seperti itu. Nah, inilah yang harus teman-teman lakukan. Dan kalau teman-teman mau ngikutin saya, maka seperti video-video yang lain yang sering saya bilang, bahwa saya melakukan ketofastosis. Dan ini menurut saya adalah hal yang sangat mudah dilakukan. Yang penting teman-teman punya niat yang kuat dan punya boundaries yang cukup kuat untuk menahan segala godaan yang memang sekarang lingkungan kita sedemikian rupa menggoda gitu ya.
Nah, yang saya lakukan apa? Yang saya lakukan seperti yang sering saya bilang, intermittent fasting, minimal 16 jam, kemudian makan makanan yang memang sangat-sangat rendah karbohidrat. Jadi dalam satu hari, ya kalau teman-teman masih mau makan karbohidrat, coba makan karbohidratnya itu dalam satu hari cukup 10 gram gitu ya. Nanti atau misalkan kalau puasanya bisa lebih panjang, mungkin karbohidratnya cukup 20 gram saja. Jadi karbohidrat ini kalau memang tetap mau masuk ya segitu saja, 10 gram, atau kalau memang puasanya sudah semakin panjang bisa 20 gram. Tapi yang teman-teman harus pahami adalah ya, karbohidrat itu nggak hanya dari nasi ya. Jadi jangan berpikir bahwa oh berarti boleh 10 gram nih, aku mau coba 10 gram lalu timbang nasinya 10 gram, nggak gitu teman-teman. Teman-teman makan sayuran itu ada karbohidratnya. Jadi semua makanan yang berasal dari tumbuhan ya, itu pasti ada karbohidratnya. Bawang putih ada karbohidratnya, bawang merah ada karbohidratnya, kangkung, bayam, timun, kemudian genjer dan semuanya itu mengandung karbohidrat. Memang kalau di sayuran karbohidratnya kecil, tapi kalau kita makan sayurannya banyak, maka kalau dihitung-hitung ya jadi berapa gram juga kan. Nah seperti itu. Jadi kemudian teman-teman kalau mau ngikutin saya, yaitu tadi intermittent fasting. Kemudian setelah intermittent fasting, hindari makanan yang memang sangat tinggi karbohidrat. Kalau bisa ditinggalkan total dulu di awal, nggak apa-apa, udahlah aku nggak makan karbohidrat lah sebulan gitu ya. Nah kalau teman-teman bisa melakukan ini, saya yakin dalam 1 bulan teman-teman pasti bisa menurunkan berat badannya. Kalau cuma 5 kg itu adalah hal yang sangat gampang. Selama ini teman-teman ya, kenapa kalian susah menurunkan karbohidrat, susah menurunkan berat badan, itu karena kalian masih mengkonsumsi ya makanan dan minuman yang bikin gula darah naik. Ingat ya, gula darah naik, kemudian insulin naik, dan insulin ini adalah hormon yang digunakan untuk menetralkan gula. Tapi ingat, ketika kadar insulin tubuh kita tinggi, maka kemudian tubuh akan memberi sinyal kepada otak akan memberi sinyal kepada tubuh bahwa tubuh jangan memecah lemak. Nah, itulah kenapa kalau di ketofastosis penurunan berat badan bisa terjadi sangat cepat dan signifikan. Kenapa? Karena kita tidak masukin karbo, tidak masukin gula, tidak masukin tepung, sehingga gula darah kita akan menjadi rendah, insulinnya tidak pernah tinggi. Nah, ketika insulin ini rendah, maka tubuh dapat sinyal dari otak. Nah, otak ini langsung ngasih sinyal nih, oke, sekarang insulin nggak tinggi, gula nggak tinggi. Nih cadangan-cadangan yang selama ini tersimpan dalam bentuk lemak, pecah. Nah, gitu loh. Pecahin. Nah, gitu. Akhirnya kemudian nggak mengherankan ketika sekali lagi yang melakukan ketofastosis sudah puasanya panjang, makanannya tidak bikin gula darah naik, maka dalam 1 bulan kayak 5 kilo sampai 7 kilo itu adalah hal yang sangat mudah dilakukan. Buktinya saya dalam 3 bulan saya bisa turun berat badannya 17 kilogram. Ya, dengan cara yang sangat gampang. Saya tetap makan ayam goreng, makan udang goreng, makan ikan goreng, telur goreng, dan sebagainya. Cobain deh kalau nggak percaya ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.